Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Alfaini Nuriski, mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan Project JSON pada aplikasi Android untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman 4 mobile. Sebelum praktikum, masuk pada situs github.com untuk melihat codingan yang akan digunakan untuk praktikum. Masuk pada folder app, kemudian src, main, kemudian buka folder My JSON Apps pada New Tab dan buka juga folder REST, kemudian Layout. Selanjutnya, kita akan mulai praktikum dengan menggunakan Android Studio. Buka project baru pada New Project dan pilih Empty Activity. Name-nya adalah JSON Apps, kemudian language-nya Java, minimum SDK-nya adalah Android 5.0 yaitu Lollipop. Kemudian finish dan kita tunggu proses sinkronisasi selesai. Setelah selesai, di sini saya menggunakan emulator Nexus 5X API 30. Saya akan coba run untuk melakukan tes. Jika sudah muncul aplikasi Android-nya, maka aplikasi Android telah berjalan normal. Kemudian, saya akan membuat layout pada folder REST, layout, kemudian file activity main XML. Layoutnya akan tampil seperti ini. Kemudian saya akan mengambil codingannya pada situs GitHub tadi, yaitu file activity main XML. Lalu copy codingannya pada situs GitHub. Di sini tipe layout yang digunakan yaitu linear layout. Karena tipe layoutnya linear, maka saya juga akan mengubah tutupnya menjadi linear layout. Untuk tampilannya akan tampil seperti gambar di samping. Sekarang tambahkan teks dengan widget 2 text view untuk menampilkan data single dan list view. Dengan ID-nya yang text view yang pertama yaitu name, text view yang kedua adalah salary. Lalu tambahkan juga widget button dengan ID button nav yang nanti digunakan untuk pindah ke activity lain. Di sini tampilannya telah berubah menjadi ada teksnya yaitu name dan salary dan telah terdapat button. Setelah selesai untuk layout, kemudian masuk pada main activity.java untuk penggunaan JSON. Buka file main activity.java pada github.com. Import beberapa kelas. Di sini ada beberapa kelas, yaitu ada kelas intent untuk melakukan perpindahan antar activity, kemudian view untuk layout, ada kelas button dan text view, dan kemudian ada JSON exception dan JSON object yang secara default berada di aplikasi Android Studio. Kemudian kita copy string JSON string untuk membuat data string dalam bentuk JSON yang sifatnya string, yaitu dengan employee name-nya Kiki A dan salary-nya 6.500.000. Selanjutnya, buat 3 widget variabel, yaitu string name dan salary untuk menampung data string, kemudian widget text view, employee name dan employee salary agar data dapat tampil, dan widget button untuk perpindahan activity-nya. Kemudian akan ditambahkan beberapa data untuk membaca ID dari text name, salary, dan button nav, di mana employee name harus memanggil ID name, kemudian ada employee salary untuk memanggil ID salary, dan btn nav untuk memanggil ID button nav. Selanjutnya akan dibuat try and catch. Pada bagian try ada JSON object, yaitu pada JSON object dibuat kelas baru yaitu object, di mana akan melakukan proses objek dari string ke objek.
Selanjutnya, di fetch dengan mengambil employee, kemudian diambil name dan salary, di mana name dan salary ini diambil datanya, dan dilakukan get string. Di sini pada employee name diambil dari string name, kemudian employee salary diambil dari salary. Selanjutnya, dilakukan catch untuk menangkap pesan kesalahannya. Setelah itu kita run, kita coba run, dan maka hasilnya telah muncul datanya yaitu name, Kiki A, dan salary 6.500.000. Lalu kita akan buat aplikasi untuk list view sederhana dengan cara membuat activity baru pada activity, kemudian pilih yang empty activity. Activity name-nya adalah main activity 2. Lalu finish, dan secara otomatis activity main 2 juga sudah dibentuk. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Lalu untuk layoutnya kita menggunakan codingan dari github.com pada file activity main 2. Jenis layout yang digunakan adalah relative layout. Dan juga menggunakan widget list view untuk menampilkan data JSON dalam bentuk list view. Tampilannya seperti di samping, itu ada item 1, item 2, dan seterusnya. Selanjutnya pada main activity 2.java digunakan juga codingan dari github.com pada file main activity 2.java. Kita copy bagian import. Di sini ada beberapa import class, yaitu ada log, array adapter, list view, JSON array, JSON exception, JSON object, array list, dan list. Selanjutnya tambahkan data JSON stringnya dengan array yang berisi data company. Ada beberapa company di sini, ada Google, Facebook, LinkedIn, Microsoft, dan Apple yang akan ditampilkan pada list view. Dengan cara yaitu yang pertama kita lakukan try and catch. Yang pertama, pada try didefinisikan list view-nya dengan menggunakan ID list view. Karena list view butuh data yang ditampung dalam bentuk array list, maka dibuat data list di mana setiap string akan dibuat array list. Setelah itu, rubah bentuk string ke bentuk objek. Kemudian buat sebuah array dalam bentuk JSON array yang berasal dari JSON yang sudah dirubah dalam bentuk objek dengan menggunakan get JSON array. Karena kurung siku, maka array. Lalu buat title dari header aplikasinya yang berasal dari data title ini. Lalu lakukan looping atau perulangan dari data JSON yang sudah dibuat. Akan dilakukan looping dengan panjang dari array. Maka dilakukan looping dimulai dari indeks ke 0 hingga batas akhirnya adalah list terakhir. Masing-masing indeks akan terbaca dengan konsep looping. Lalu untuk objeknya akan mengambil masing-masing dari setiap value yang ada di setiap indeks. Akan diambil i-nya berupa nilai company. Lalu agar list bisa diisi dengan data baru, maka buat array adapter. Kemudian cek kondisi dari array dengan if, yaitu ketika list view tidak kosong, maka masukkan data dari adapter. Kemudian JSON object nested yang akan mengambil data objek dari nested, yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk log. Bukan list view, tapi mengambil data true dari flag. Kita akan coba running, maka akan tampil hasil seperti ini. Tapi ketika diklik button, kita belum bisa pindah ke main activity yang lain. Sehingga kita akan hubungkan antar activity-nya dengan masuk pada file main activity.java. Dan tambahkan codingan yang ketika button diklik maka akan diarahkan ke main activity 2, yaitu dengan cara ptn nav set on click listener new view on click listener, kemudian override public void on click view intent new intent, yaitu view get context main activity 2 class.
untuk berpindah ke main activity 2, yaitu view, get context, kemudian start activity, intent. Kita akan coba running ulang, yaitu akan tampil seperti data di samping, dan ketika diklik button akan pindah ke main activity 2 yang berisi array. Setelah program aplikasi selesai, saya akan mengunggahnya pada situs github.com dengan cara yang pertama, buat repository baru dengan nama latihan JSON Android, kemudian create repository, dan kita ikuti langkah-langkah. Yang pertama, git init, lakukan git init, kemudian git add. Setelah selesai, kita buat git commit, yaitu aplikasi latihan JSON. Karena masih ada salah, kita akan lakukan git config dulu, yaitu dengan git config global user email, dan masukkan email dari GitHub, yaitu gigialfaini@gmail.com. Kemudian git config username-nya adalah gigialfaini_nr. Lalu kita ulang git commit-nya, git commit aplikasi latihan JSON. Setelah berhasil, kemudian lakukan git branch main, lalu git remote add origin, dan copy link GitHub-nya. Setelah itu git push origin main. Klik sign in with your browser. Dan kita tunggu prosesnya selesai. Dan autentikasinya berhasil. Kemudian kita lihat pada latihan JSON Android. Maka file-file dan folder-folder yang telah dibuat sudah terunggah di GitHub. Sekian praktikum yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.